Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah kita minggu ini. Tema kita minggu ini, mahkota duri dan hinaan kepada Yesus, terdapat dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah adik-adik, siapkan hati dan pikirannya, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Kami Anak Sekolah Minggu.
Kami anak sekolah minggu GKPI selalu memuji Tuhan. Kami anak sekolah minggu GKPI selalu memuji Tuhan. Ku gembira, ku tertawa, ha-ha-ha. Aku selalu memuji Tuhan, haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Kami anak sekolah minggu GKPI selalu memuji Tuhan. Kami anak sekolah minggu GKPI selalu memuji Tuhan. Ku gembira, ku tertawa, ha-ha-ha. Aku selalu memuji Tuhan, haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Bernyanyi semua-semua melayani Tuhan. Kakek, nenek, tante, oh, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Kakek, nenek, tante, oh, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Kita bernyanyi Buah Nanas. Buah nanas di atas meja, dikupas dibuang kulitnya. Jangan malas datang ke gereja, Tuhan menerima kepedulian. Ayo pergi ke gereja. Ayo memuji Tuhan. Ayo memuji Tuhan. Haleluya. Glory. Nah adik-adik, sekarang kita akan membacakan hukum Taurat yang keempat. Adik-adik yang di rumah ikutin kakak ya. Hukum Taurat keempat. Hukum Taurat keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat 6 hari lamanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat 6 hari lamanya. Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala sesuatu pekerjaan. Maka janganlah engkau melakukan segala sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki. Engkau atau anakmu laki-laki. Atau anakmu perempuan. Atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki. Atau hambamu laki-laki. Atau hambamu perempuan. Atau hambamu perempuan. Atau hewanmu. Atau hewanmu. Atau orang yang asing yang berada di tempat kediamanmu. Atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. laut dan segala isinya, Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dihafal ya, shalom. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya juga, duduk yang rapi. Kita bernyanyi, baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kamu tumbuh, kamu tumbuh, kamu tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kamu tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kamu tumbuh, kamu tumbuh, kamu tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kamu tumbuh. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap berkat Tuhan yang masih kami terima hingga pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan sehingga kami bersama seluruh anak-anak kami sekolah minggu masih dapat mengikuti ibadah minggu yang kami laksanakan secara online. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran seluruh anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, agar lewat ibadah ini Tuhan, iman mereka akan semakin bertumbuh dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama bisa semakin memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Berikanlah hikmat dan pengetahuan sehingga hamba-Mu dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan shalom bagi seluruh anak-anak kami sekolah minggu dimanapun saat ini berada. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Marilah kita bacakan secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya
Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema dari khotbah kita dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini adalah mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Anak kami sekolah minggu, siapa di antara kalian yang pernah diejek atau difitnah oleh kawan-kawanmu? Ya mungkin pada saat di sekolah atau mungkin juga pada saat sedang bermain bersama teman-temannya. Tentu kalian pernah mengalami bagaimana rasanya diejek, diolok-olok oleh kawan-kawan. Tentu orang yang mengalami hal seperti ini sudah pasti akan merasa sedih, terus berusaha membela diri, atau mungkin melakukan perlawanan kepada kawan yang mengejek dirinya. Tetapi dalam nats khotbah kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus yang dihina, dicaci maki, diludah, dipukuli, tidak melakukan perlawanan terhadap orang yang membuat dirinya kesakitan. Anak-anak kami sekolah minggu pada zaman sekarang ini, tentu anak-anak kami pernah mendengar kata dibully. Ya mungkin dari kakak-kakakmu di rumah ataupun dari orang tua. Anak-anak kami sekolah minggu, apa yang dimaksud dengan bully itu? Kata bully ini berarti tindakan menyakiti seseorang secara fisik atau psikologis sehingga korban merasa tertekan. Jadi kalau saat ini sangat banyak orang yang dibully oleh orang lain, dan biasanya orang yang dibully akan mengalami tekanan yang sangat besar. Bahkan tidak jarang mungkin korban bully bisa menjadi sakit atau sampai mungkin mengakhiri hidupnya. Tetapi sekali lagi tidaklah demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun menyakitkan secara manusia, tetapi Yesus tetap tegar dan kuat. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum disalibkan di dalam nats khotbah ini? Yang pertama, Yesus dikenakan atau dipakaikan jubah ungu. Biasanya jubah ungu ini
dipakai oleh para raja ataupun pejabat ataupun orang terhormat pada masa itu. Jadi maksud daripada serdadu Romawi, tentara Romawi memakaikan jubah ungu kepada Yesus adalah sebagai bentuk penghinaan. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah raja, tetapi beginilah raja diperlakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus dikenakan mahkota duri di atas kepalanya. Nah, anak kami sekolah minggu, mahkota duri ini dibuat ukurannya diameternya lebih kecil daripada kepala Yesus, dan seluruh lingkaran ini memiliki duri-duri yang tajam. Anak-anak kami sekolah minggu mungkin pernah mengalami tertusuk duri ikan pada saat makan. Itu pun sudah merasa sangat sakit. Apalagi kalau mengalami sakit dari duri-duri yang ada di mahkota Yesus. Tentu kita sebagai manusia pasti tidak akan tahan untuk menahan rasa sakit dari mahkota duri tersebut. Yang ketiga, mereka memberikan sebatang buluh di tangan kanan Yesus. Seorang raja pada masa itu biasanya ada sebuah tongkat, dan tongkat ini digunakan ketika seorang raja memberikan perintah kepada pasukannya. Tetapi dalam hal ini Yesus diberikan tongkat buluh atau bambu. Sekali lagi, tongkat ini merupakan penghinaan yang diberikan oleh serdadu Romawi kepada Yesus. Yang keempat, Yesus menerima pukulan bambu atau buluh yang dipegangnya di tangan kanannya. Dan yang terakhir, sesuai dengan nats khotbah ini, Yesus dimaki-maki dan diludahi. Nah, anak kami sekolah minggu, kalau seseorang sampai meludahi orang lain, tentu tujuan daripada meludahi ini adalah bahwasanya orang yang diludahi sangat tidak berarti bagi orang yang meludahinya. Anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, coba kamu bayangkan, seandainya kita mengalami hal-hal penyiksaan yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus dalam nats khotbah ini, tentu kita akan menangis, menjerit, dan tidak akan tahan untuk melewati cobaan tersebut. Tapi dalam nats khotbah ini kita bisa melihat, sekalipun Yesus dipukuli, diludahi, dicaci maki, diolok-olok, tetapi Yesus tetap kuat dan tegar menjalani semua peristiwa itu. Oleh karena itu, anak kami sekolah minggu, lewat nats khotbah ini kita diajarkan, sekalipun kita mungkin mengalami berbagai pergumulan, berbagai permasalahan dalam hidup kita ataupun juga di dalam keluargamu, janganlah bersungut-sungut mencari kambing hitam atau mencaci maki. Tapi marilah kita teladani Yesus yang tetap diam tapi meminta pertolongan kepada Allah. Demikian juga kita anak-anak kami sekalian, kalaupun mungkin pada saat ini ada permasalahan di dalam kehidupanmu, misal mungkin ada orang tua kita yang tidak bekerja, berdoalah untuk orang tuamu supaya Tuhan memberikan jalan, memberikan solusi, sehingga pada saatnya nanti
Tuhan memberikan apa yang menjadi harapan dari keluarga kita. Anak kami sekolah minggu lewat nats khotbah ini, hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, mahkota duri di dalam khotbah ini yang dikenakan di kepala Yesus itu melambangkan bahwasanya kita seluruhnya sudah dilepaskan oleh Yesus dari kutukan dosa. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali menghina fisik, menghina status dari temanmu. Karena mungkin temanmu kurang cantik, atau kurang pintar, atau mungkin dalam pandanganmu keluarganya kurang mampu. Sekali-kali janganlah memfitnah mereka, mencaci mereka. Karena apa? Karena apabila kita menghina teman kita, maka kita juga sedang menghina Allah. Karena setiap orang, setiap anak semuanya sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau selama ini mungkin ada di antara kalian yang suka mengejek temannya, ada yang suka mencaci temannya, khotbah ini mengingatkan kita agar kita jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Hiduplah sebagaimana yang Tuhan inginkan, sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan sehari-hari semuanya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Mana yang Tuhan inginkan, sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan sehari-hari semuanya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan sebelum Amang sudah ikut khotbah ini, kiranya sesuai dengan rencana gereja kita yang kemungkinan besar pada bulan-bulan yang akan datang akan memulai ibadah sekolah minggu di gereja kita ini. Biarlah kiranya itu bisa kita laksanakan sehingga anak-anak kami seluruhnya bisa berkumpul, bertemu dengan teman-temanmu di gereja ini, bersukacita setelah sekian lama mungkin tidak pernah ketemu dengan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Lewat firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, sekalipun kami mengalami berbagai pergumulan, berbagai pencobaan di dalam kehidupan kami, kiranya kami senantiasa kuat dan tegar, sebagaimana Engkau ya Yesus di setiap penyiksaan yang Engkau terima dari para saudara Romawi, tetapi Engkau tetap kuat dan tegar karena Tuhan meminta kekuatan daripada Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat khotbah pada hari ini kami seluruhnya, terutama anak-anak kami sekolah minggu, senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menghina, mencaci maki teman-teman kami. Biarlah Tuhan
kami seluruhnya, terutama anak-anak kami sekolah minggu, bisa hidup untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruhnya anak-anak kami sekolah minggu dimanapun saat ini berada, yang mungkin dalam minggu-minggu ini dan juga minggu-minggu yang akan datang akan mengikuti ujian di sekolahnya masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan bagi seluruh anak-anak kami, sehingga pada saatnya nanti mereka seluruhnya akan mendapatkan hasil yang terbaik dari setiap ujian yang mereka ikuti. Demikian juga kami para orang tua dalam hal memenuhi kebutuhan kami, anak-anak kami seluruhnya. Tuhanlah yang mencukupkannya lewat pekerjaan, lewat usaha yang kami jalankan pada saat ini. Dan apabila Tuhan di antara para kami orang tua yang mungkin pada saat ini merindukan berkat pekerjaan, kami yakin dan percaya bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah pekerjaan bagi kami para orang tua yang merindukan berkat pekerjaan hingga pada saat ini, sehingga kami seluruhnya dapat bersukacita dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Demikian juga adik-adik kami, guru-guru sekolah minggu yang senantiasa memberikan hati dan pikirannya untuk kegiatan sekolah minggu di gerejamu ini. Di dalam hal pendidikannya, kiranya Tuhanlah yang memberikan mereka hikmat pengetahuan dan kekuatan dimanapun mereka pada saat ini berada. Biarlah Tuhan mereka seluruhnya dapat menjadi anak-anak kebanggaan bagi para keluarga dan juga menjadi kebanggaan bagi gerejamu, terutama menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam perjalanan kami juga kami menyadari kami sering meninggalkan Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dari kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami dari setiap pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami masih layak di hadapan Tuhan dan juga dilayakkan untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Demikian firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Anak kami sekolah minggu, kami undang kembali untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.